sementara duit yang gue bawa berapa 2,5 juta untuk 1 bulan Nepal India. Nah, mereka turun. Jadi gue bener di puncak itu sendirian banget, berhadapan dengan pegunungan bersalju. Jadi kayak tulisannya tuh memohon kepada si tukang loketnya tuh, supaya gue bisa dikasih harga tiket lokal karena gue jauh-jauh kesini nggak punya uang. Dia bilang gini, udah nggak apa-apa dengan harga yang awal tadi, tapi kamu kasih aku kamera kamu. Gue akan selalu bilang jangan jadi gue, tapi jadi versi terbaik dari diri lo. Karena yang gue sadari dulu waktu gue backpackeran, itu bukan pilihan, itu satu-satunya pilihan yang gue punya gitu. Jadi gue memang nggak punya pilihan, cuma backpack yang gue bisa lakukan. Cuman memang yang gue rasain di atas segala zona nyaman itu, ada bagian dari diri gue yang hilang. Guys, aku mau umumin lagi kalau di episode kali ini lagi-lagi ada giveaway hadiah 3 buah eksklusif perfume brand aku sendiri dengan aroma yang berbeda-beda. Untuk 3 orang pemenang, kalian bebas pilih varian mana yang kalian mau. Cara ikutannya harus tonton video ini sampai habis. Selamat datang di Traveler Story Season 2. Season nggak tuh? Episode Netflix. 2. Netflix banget nggak tuh? Hai, episode ini aku NPD dikit nggak apa-apa ya kak, karena aku yang punya channel, aku yang jadi guest star-nya. Aku yang jadi host di channel dia, oke. Tidak berbayar ya. Ntar tau-tau ngirim invoice. Enggak dong, ini invoice pertemanan. Seperti yang kalian tahu, sekarang aku lagi bersama sesepuh backpacker. Siapa yang nggak kenal dia? Sepertinya semua orang yang mau mulai konten terinspirasi dari backpacker tampan. Apa iya? Saya, teman-teman saya, adik-adik saya di rumah, teman-teman saya traveler lainnya tuh pasti ingetnya kamu gitu. Karena bukan cuma konten, tapi emang sebelum ada dunia perinfluenceran ini, kamu emang udah traveling ya. Dari dulu ya. Yang katanya mendaki Himalaya sendiri, terus kehabisan uang di India, itu juga semua dilakuin emang udah passionnya ya? Bukan passion minta-mintanya. Kalau orang nggak punya passion, nggak akan mau deh untuk terus ngelakuin itu. Jadi apa yang kita kenal sekarang Kak Pandu adalah emang traveler sejati dari 2015? 14, wow. Berapa tahun tuh? 11 tahun? 11 tahun traveling guys. So, pasti ceritanya ini bakal seru banget karena pengen ngeliat prosesnya mulai dari gimana mulainya dulu, transisi sampai sekarang udah menjadi backpacker tampan yang dikenal banyak orang. Menjadi koper. Ya, menjadi backpacker koper. Koper tampan. Tetap backpacker. Di hati apa? Backpacker. Iya. Kayak walaupun sekarang udah alhamdulillah sukses ya, tapi tetap di hati tuh kayak backpacker tuh bukan hanya sebagai benda ya, tapi as a symbol of the adventure itself gitu. Ya, aku ngerasa gitu sih, lebih praktis. Tapi ngomong-ngomongin backpack nih ya, dulu kan awal pakai backpacker itu pertama kemana? Kalau yang backpackeran ya, pertama kali backpackeran itu Asia Tenggara. Sama kayak cerita lo di episode 1. Startnya Singapura, sama persis Singapura, terus ke Malaysia, Thailand, Kambodia, Vietnam. Masa sih sama persis? Sama persis, tapi waktu itu gue nggak sendiri. Belum sendiri, waktu itu sama teman-teman kampus, total 4 orang sama gue gitu. Jadi ada plus minusnya. Plusnya fun banget karena teman-teman bestie banget. Minusnya at some point kita punya beda kemauan gitu. Kayak yang mereka sukanya misalkan jalan-jalan di kota, tapi gue sukanya explore alam. Jadi ada sempat misah di tengah-tengah gitu. Kayak gue akhirnya sendiri dan ketemu sama travel mate dari negara lain gitu. Tapi itu bener sih, menurut gue orang yang solo traveler tuh enaknya adalah kalau di grup. Kalau yang lainnya, gue mau kesini, lu nggak bakal ngerasa tersakiti. Kalau lu bilang, gue hari ini mau ke waterfall, ya udah lu ke waterfall, gue ke park. Itu yang enaknya kalau traveling sama traveler gitu. Yes, dan tadi setelah backpacking Southeast Asia itu kan Asia Tenggara, 5 negara itu, tahun setelahnya 2015, nah itu baru solo backpackeran. Itu kemana tuh? Itu India, Nepal. Sorry guys, gue bukannya nggak mengikuti apa gimana, karena dia udah travelingnya 11 tahun yang lalu ya, jadi kita harus mengulik lagi. Gen Z yang milenial udah? Aku Gen Z. Gen Z, oke. Kamu apa boomer? Alpha maunya. Jadi itu pertama kali itu backpackeran solo, India, Nepal. Cerita paling gila tuh di situ, karena ya kalian juga tau lah solo backpacking itu challenging-nya seperti apa. Terlebih dengan budget yang sedikit banget, itu kan dia jauh di luar zona nyaman ya. Kalau zona nyaman kan apa-apa serba
memadai gitu. Nah ini di luar zona nyaman, harus irit uang. Sometimes aku tidur di terminal bis, musola, harus hitchhiking Itu juga. naik truk itu ya yang lu foto pakai Iya, naik tongsis. truk itu. Banyak lah cerita-cerita tersebut gitu. Termasuk cerita yang kalian mungkin udah tonton di podcastnya Bang Raditya Dika. Yang itu waktu itu ceritanya fokus ke mendaki Himalaya seorang diri sih. Gitu. Itu beneran lu sendiri, Kak? Sendiri, karena alasannya lagi uang sebenarnya. Sebenarnya Karena uang. ya backpacker lah, uangnya terbatas. Jadi waktu 2015 itu sebenarnya awalnya hanya mau ke India aja. Cuman saat buka peta, kok sebelahan sama Nepal. Sayang banget kalau Terus, nggak ke situ. Waktu itu masih ya, masa kuliah dan lagi seneng-senengnya bermimpi besar lah ya. Dan ingat mimpi ingin melihat salju. Jadi salju pertama itu. Iya, itu melihat salju pertama, tapi tidak menyentuh ya. Melihat pegunungan salju pertama kali di Nepal waktu hiking sendirian. Kenapa sendirian? Karena setelah di research itu harga kalau mau hire guide atau porter pendakian di Nepal tahun 2015 itu $20 per hari. Jadi hitung kalau gue waktu itu ngambil rute yang 5 hari pendakian, berarti gue harus bayar $100. Ya, sementara duit yang gue bawa berapa? 2,5 juta untuk 1 bulan Nepal India. Sumpah 2,5 juta? Iya. Lu ke Nepal India guys 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi ini ceritanya ntar di tengah-tengah perjalanan uang itu habis. 2,5 juta itu habis. Dan gue harus survive. Anyway, lanjut Himalaya dulu. Ya itu. Jadi alasannya karena tidak punya uang untuk hire guide. Jadi ya udahlah solo hiking aja gitu. Toh kayaknya it can be really fun and adventurous gitu. Toh ini kayak perjalanan pertama yang gue rasa I need to do this gitu. Iya betul. Akhirnya yaudah melakukan solo hiking dengan rute 5 hari itu. Naiknya sih aman gitu sampai ke salah satu puncak di mana gue berhasil melihat pegunungan bersalju pertama kali. Itu kebetulan banget lagi low season. Jadi waktu gue sampai ke puncak harusnya biasa rame gitu. Waktu itu tuh lagi H+2 bulan setelah gempa terbesar di Nepal terjadi. Jadi almost everyone canceling the trip. Jadi sisain cuma satu grup doang yang gue temuin di situ. Dan itu pun mereka udah nyampe di puncak tuh sebelum gue nyampe. Jadi pas gue nyampe, gue cuma ketemu mereka sekitar 5 menitan. Nah, mereka turun. Jadi gue berada di puncak itu sendirian banget, berhadapan dengan pegunungan bersalju. Imagine gue duduk kayak cuma bengong dan speechless dan kayak I'm so far away from home. But yet I find this beauty in front of me. Lu nyangka nggak sih Kak waktu lu berada di situ lu bakal ada di posisi yang sekarang? Enggak, waktu itu mah enggak. Mana ada travel influencer, travel content creator jalan-jalan di Bern, enggak ada. Jadi enggak. emang lu niatnya untuk Kiblatnya tuh diri nggak lu ada. sendiri gitu ya? Iya, because I want to have adventure of my life gitulah. Plus waktu itu emang ada ketertarikan ngulik fotografi, videografi, masih inilah ece-ece lah. Tuh. Jadi ya everything I learn by myself gitu loh, tanpa kayak harus ada tujuan mau menguangkan atau gimana tuh nggak ada gitu. Itu interesting banget sih, jadi emang lu ngelakuin pure buat diri lu sendiri. Karena passion. Which mungkin sekarang sangat sulit ditemuin gitu loh untuk orang-orang yang yaudah buat diri gue sendiri. Pasti pengen lah untuk di-showin. Nah, gue mau ini juga sih kayak mau bilang, soalnya a lot of people wants to be travel content creator sih sekarang gitu. Jadi ya yang mau coba silakan dicoba. Itu karena tanpa mencoba kan kita nggak akan tahu apakah itu passion kita atau bukan gitu. Tapi kalau gue boleh saran sejak awal jangan mau jadi diri orang lain gitu. Kayak gue mau jadi kayak dia, aku maunya kayak backpacker tampan. Gue akan selalu bilang jangan jadi gue, tapi jadi versi terbaik dari diri lo. Ya Allah, jelek banget gitu. Gue Juniora merasa ini buat gue ya. Enggak, maksudnya Lori kan juga I can see that you love travel gitu kan. Travel is healing for you. Karena sebenarnya kalau nggak jadi diri sendiri susah maintainnya kan. Gitu. Tapi menarik banget waktu kakak bilang tadi kehabisan uang karena dari 2,5 juta ke 2 negara itu, gua nggak bisa bayangin terus gimana kak itu kehabisan uangnya. Nah ini sebenarnya nih kalau kalian nonton podcastnya Bang Radit lagi Bang Radit karena detail banget tuh cerita tentang Nepal ya. Kalau mau lihat dengerin cerita tentang Nepal waktu gua hilang tersesat di hutan. Karena tadi gue bilang pas sampai puncak tuh aman.
pas turun Turunnya. ke bawah itu gue tersesat. Oh jadi yang mau tahu cerita tersesatnya langsung ke podcastnya. Podcastnya Bang Rid aja, karena di mana-mana juga udah banyak nih podcast lain nyeritain tentang Nepal. Gue mau ceritain setelah Nepal, Oke. itu ceritanya nggak kalah gila gitu. Oke. Termasuk si yang kehabisan uang itu. Jadi pokoknya total perjalanan kan 30 hari ya. Dan short story gue sampai di kota Agra tuh di hari ke-12 atau 18 gitu. Itu uang gue udah bener hampir mau habis banget. Sementara di Agra itu tujuan utama gue adalah Taj Mahal, which is my big dream selain Gunung Salju ya. Karena dari kecil-kecil gue selalu nontonin film-film Bollywood gitu. Jadi ya gue jatuh cinta lah sama cantiknya Taj Mahal. Sampai di situ gue lihat uang gue itu nggak cukup pokoknya buat masuk ke Taj Mahal dengan harga tiket foreigner atau WNA gitu. Iya beda emang tiketnya. Beda, harga lokal kayak cuman gue lupa 10.000 apa berapa, 2.000, 20.000 gitu, murah banget pokoknya. Sementara harga foreigner itu 200 sampai 300. Ratusan ribu dirupiahin ya. Itu belum nggak cukup uang gue. Pokoknya kalau gue beli itu, gue nggak tahu ke kota selanjutnya akan gimana gitu. Dan gue mencoba cara gue nulis dalam bahasa India gitu. Udah gue siapin sebelumnya. Jadi kayak tulisannya tuh memohon kepada si tukang loketnya tuh, supaya gue bisa dikasih harga tiket lokal. Karena gue jauh-jauh kesini nggak punya uang. Terus dia kasihan ya, kasihan gitu. Akhirnya dia mencoba buat berpikir gimana ya caranya gitu. Ada effort lah buat kayak mikir, nggak langsung nolak gitu. Dia bilang, sebenarnya agak susah karena nanti di dalam itu akan banyak security dan dia akan ngecek tiket lo. Kalau mau dibantu apa gitu setengahnya atau gimana gitu, gue lupa. Intinya nggak bisa gitu dengan bantuan yang dia tawarkan, gue tetap nggak bisa karena uang gue tuh bener-bener ini udah bis banget gitu loh. Gue tetap mohon harga tiket lokal aja Pak kalau bisa gitu. Nggak bisa, mereka nggak bisa bantu. Ya udah, gue pergi meninggalkan loket tersebut dengan udah pasrah. Terus? Ya udah gue nggak bisa, gue gagal ya Taj Mahal. Tiba-tiba ada abang tuk-tuk. Nih abang tuk-tuk ini kayaknya udah ngeliatin gue berdiskusi sama si abang loket tadi dari jauh. Dia langsung nyamperin gue, kamu mau nggak aku anterin ke belakang Taj Mahal, ada taman. Kamu bisa lihat Taj Mahal dari belakang situ. Terus ya dia nggak ngasih secara cuma-cuma sih, dia kayak kamu bayar segini aja tuh, dan tuh kayak murah banget buat gue dibandingkan harga tiket yang ratusan ribu tadi. Jadi gue, oh ya udah boleh gitu. Nah, dibawa tuh gue ke belakang, itu lumayan jauh ternyata karena harus muter sungai atau gimana lah. Selama perjalanan ke situ tuh dia kayak ngelewatin beberapa tempel-tempel gitu, dia sambil ngejelasin dikit, ini tempel ini, gitu, jadi baik banget nih orang gitu kan. Sampailah tuh gue ke taman tersebut, dia ikut masuk, tapi kalau nganterin doang kayak dia nggak perlu bayar tiket, jadi gue bayar tiket gue sendiri. Itu murah, 10.000 berapa kan, murah banget di taman itu. Dia sampai ngebantuin gue, ngerekamin gue, waktu gue pakai action cam gitu kan, selfie dia kayak bantu sih saya bantuin gitu. Akhirnya kelihatan tuh Taj Mahal bagus banget, soalnya di situ tamannya tuh berbunga-bunga gitu, dan dari jauh kelihatan Taj Mahal walaupun agak di seberang sungai ya, jadi nggak bisa masuk ke dalam Taj Mahal. Tapi gue bersyukur banget akhirnya di situ, dengan rasa syukur yang gue punya, gue ambil buku, waktu gue punya notebook gitu, gue tulis alhamdulillah gitu, terus gue foto backgroundnya Taj Mahal gitu, iseng aja kayak pengen ngucap alhamdulillah aja gitu kan. Terus akhirnya plot twistnya si abang ini ternyata jahat. Di India tuh banyak yang gitu kan, maksudnya pura-pura baik tapi ternyata jahat gitu, banyak kayak gitu. Jadi dia udah tahu, udah deal pokoknya kita lah, setelah nganterin ke Taj Mahal dia akan nganterin gue ke stasiun kereta Agra, di mana gue akan berlanjut ke New Delhi. Kalau udah deal dengan harga segini gitu. Nah, waktu perjalanan ke stasiun kereta, dia bilang berapa ratus rupiah gitu tiba-tiba. Terus gue kaget, maksudnya apa? Ya harganya segini. Itu dia kayak naikin jauh banget. Terus gue bingung loh, kenapa? Kan tadi bilangnya segini gitu. Enggak segini gitu. Lah, nggak mau gue gitu, nggak mau. Terus dia bilang, iya soalnya tadi kita ngelewatin tempel-tempel, kamu saya bawa ke tempel-tempel. Padahal kayak itu tuh sejalan lor.
sejalan kayak lurus doang dan kayak emang harus ngelewatin tempel kalau mau ke situ gitu. Dan dia kayak ngejelasin juga cuma ini ya, bukan kayak yang panjang esai gitu, kagak. Jadi gue tuh berdebat kan. Akhirnya dia bilang gini, udah nggak apa-apa dengan harga yang awal tadi, tapi kamu kasih aku kamera kamu. Hah? Anjir banget gak? Tuh orang nggak semua orang India tapi banyak yang kayak gitu. Dan aku juga sama kok, aku digituin Iya juga. kan? Kayak udah di link berapa, nanti mintanya berapa. Nah ini tuh akhirnya pokoknya ini abang tuh kayak bener-bener agresif banget loh. Akhirnya gue pasrah, ya udah gue kasih, tapi nggak yang tadi dia bilang berapa ratus, kayak gue kasih tambahan berapa aja gitu dengan keselnya. Akhirnya gue sampai stasiun, gue naik kereta yang paling murah, beli tiket di situ, sampai di Delhi kan ya. Nah untungnya gue tuh pakai Couchsurfing, dimana walaupun uang gue udah nggak ada nih, kayak cuman sisa berapa rupiah, at least gue punya tempat nginep lah malam ini gitu, gratis secara cuma-cuma di Couchsurfing tersebut gitu. Nah misinya gimana nih caranya gue ke tempat host gue dari stasiun Delhi. Karena itu masih jauh kan, Delhi gede banget ya, kayak Jakarta makan lebih gede mungkin ya. Akhirnya gue dibantuin sama orang yang kenalan sama gue di kereta gitu. Dan dia ngasih gue makan. Itu gue titik terendah di gue banget sih. Gue ceritain ke dia kan, ya uang saya tinggal segini. Gue nggak tahu maksud gue ada belas kasihan atau gimana, tapi dia benar-benar dia beliin gue roti. Gue ngerasa gue kayak itu titik terendah gue gitu. Akhirnya orang itu ngebantuin ngomong ke supir tuk-tuk di stasiun Delhi, tolong dong bawain teman saya ke alamat ini, tapi dia nggak punya uang, jadi segini aja ya gitu. Terus bang tuk-tuk itu nggak bisa harus segini gitu. Emang berapa uangnya dia yang punya? Terus gue tunjukin dompet gue kan, bener-bener tinggal dikit banget, kayak mungkin 20 ribuan, sama ada uang Indonesia cuman 10 ribuan gitu. Nah dia tuh ngira itu tuh kayak dolar yang tinggi gitu kan. Jadi dia, oh yaudah sini sih, iya let's go gitu. Oke. Dibawa ke tuk-tuk, kita ke money changer dulu ya, nukerin uang ini gitu. Oh yaudah boleh gitu. Ya nggak bisa money changer, apalagi rupiah 10.000, nggak mau kan. Saya 2 money changer kita datangin nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, akhirnya gue naik lagi ke tuk-tuknya. Terus abangnya juga kayaknya mukanya udah kesel. Tiba-tiba di perjalanan dia bilang lagi, berapa ratus rupiah gitu. Kayak, waduh, kan saya udah bilang uang saya tinggal segini. Tadi bapak udah lihat dompet saya gitu. Enggak, berapa ratus rupiah tadi kamu saya bawa ke money changer. Oh selalu kayak gini. Nih, dia bener-bener plot twist banget. Triknya tuh sama. Tau nggak akhirnya apa? Ya udah nggak apa-apa segitu, tapi kamu kasih aku kamera kamu. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, itu bener-bener sama kayak supir tuk-tuk yang sebelumnya. Anjir, itu gue kesel banget. Akhirnya gue minta turunin, tau gak? Udah, turunin saya di sini aja. Terus kayak gue lempar rupiah yang gue punya, sisa 20.000. Makan tuh. Terus akhirnya gue ngalahin itu kayak bener-bener kayak, anjing gue gimana nih, gue harus kemana? Iya. Tau gak gue kemana? Masjid. Masya Allah. Sinetron. Masya Allah, tuh kan emang di saat kita membutuhkan Tuhan selalu ada. Iya. Tapi jadi sedih deh, karena gue gak selalu ada untuk Tuhan. Ingatnya pas saya. Apa ya? Anyway, gue sampai di masjid, gue sholat, gue bener sholat minta pohon. Terus habis itu gue ngemis. Gue minta uang ke orang yang baru sholat juga, uang untuk naik kereta ke alamat host gue itu. Dikasih. Lu gimana mintanya kak? Kayak boleh minta uang nggak gitu? Iya, gue ceritain dulu dengan background gue dari Indonesia, uang saya tinggal segini, bla 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 bla. Dikasih. Nah itu, dia titik terendah hidup gue, gue miss. Terus anyway, so sorry gue sampai di rumah host gue nggak cerita gue kehabisan uang, karena dengan begitu takutnya dia jadi worry, takutnya dia ngecap gue, wah ini orang apa nih, takutnya kayak minta-minta atau gimana, ngerepotin gue. Jadi gue, I keep that to myself. Gue nggak mau telepon atau ngechat ngabarin keluarga, karena gue pikir ini tanggung jawab gue sendiri kan. Plus juga waktu itu gue nggak punya handphone. Betul tuh handphone gue handphone Majapahit, tau gak sih? Yang layarnya sumpah kak, binary, cuma bisa telepon, SMS. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Iya 2014, 15 ya. Terus akhirnya waktu gue bawa laptop kampus. Connect ke wifi di rumah host gue. Lo kira lu jual? Enggak.
Terus gue lihat foto-foto yang gue ambil kan. Mhm. Nah, ada foto Taj Mahal itu yang ada tulisan Alhamdulillah. Mhm. Tuh entah kenapa gue kayak dapat bisikan dari Allah gitu loh. Heeh. Ide, kayak bisa gue uangin deh. Nih, Mhm. saya waktu itu kan gue main ASFM ya. Followersnya nggak banyak sih, kayak ASFM. 2000 lah kayaknya followersnya. Gue bikin pengumuman di ASFM. Besok minggu depan apa beberapa hari lagi gue mau ke Ladakh pegunungan gitu rencananya. Kalau kalian mau gue tulisin apa gitu di kertas, request apa deh, terserah, kayak happy birthday buat temen kalian, mau ngucapin I love you ke pacar kalian. Harganya 20.000 satu foto, nanti gue fotoin backgroundnya gunung-gunung Ladakh gitu. Itu tanpa ekspektasi kayak, ini orang bakal mau beli kayak gini. Ternyata dalam sekitar 2 jaman lah ya gue tungguin, itu rekening ATM yang tadinya cuma sekitar 10.000 atau 20.000 jadi 800.000 lor. Banyak banget Sekitar yang mau. 20 orang itu 800.000 buat backpacker yang semiskin itu Iya. berarti banget, sampai hampirnya gue sujud tuh. Sumpah itu lu nggak ekspektasi sebanyak Gak itu ekspektasi yang mau sebanyak ya. itu. Akhirnya cara itu gue lakuin di kota-kota berikutnya dan sampai Indonesia. Akhirnya dari yang tadi udah bener nol tuh uang, Lu jadi punya uang. jadi sampai balik tuh masih sisa 1 juta. Jadi emang jiwa entrepreneur lu selalu ada. Sebelum ada traveler influencer lu udah jualan. The power of pepet sih ya. Creativity juga dong. Iya. Itu luar biasa loh rezekinya tiba-tiba. Iya. Ya gitulah, maksudnya zaman-zaman susah. Tadi kan gue bilang itu masa-masa titik terendah di hidup gue tuh. Ngemis tuh udah terendah banget sih menurut gue. Tapi dengan cerita-cerita tersebut tuh itu ngejadiin backpacker tampan yang sekarang kalian tahu sudah bisa mewujudkan impiannya. Plus ya alhamdulillah nulis buku ketiga juga. Ya. Tuh, jadi kalau kalian mungkin tertarik untuk baca perjuangan aku untuk menjadikan fashion traveling di tengah kepepetan uang yang sedikit, harus nginep-nginep di sembarang tempat, harus hitchhiking. Ini prosesnya aku tulis di buku aku gitu. Jadi semoga bisa menginspirasi kalian dan memberi kalian pandangan kalau emang kalian passionate dan kalian punya mimpi besar, pasti akan terwujud kok kalau kalian memang mau mengejarnya gitu. Buku judulnya Little Backpacker in the Great Big Universe, udah ada di Gramedia, toko buku kesayangan, Shopee, Tokped, dan website buku lainnya. Wow guys, ceritanya ya. Jadi memang sampai kehabisan uang segala macam berubah. Sekarang jadi pakai koper. Aku lihat sih di IG kakak kenalnya udah waktu kayanya ya. Waktu kaya. Waktu udah maksudnya suksesnya. Jangan sebut kaya nggak ya? Kayak waktu sukses suksesnya. lah ya. Jadi kalau kalian lihat bukunya kan ada transisi pakai koper ya sekarang ya. Ya, simbolisme lah ya. Karena backpacker kan ya budget traveler, uang seadanya. Koper itu aku filosofikan sebagai suksesnya lah. Jadi gimana ini kak? Titik baliknya transisi dari koper backpack ke dari backpack ke koper itu kayak kapan gitu? Itu 2020 sih. Jadi 2020. setelah 2014 ke 2020 6 tahun ya. Setelah 6 tahun backpackeran, 2020 tuh entah kenapa aku merasa di tengah-tengah 2020 di mana banyak orang yang jatuh karena pandemik, industri pariwisata dan lainnya itu benar-benar mati banget. Orang-orang banyak yang meninggal dunia. Tapi gue ngerasa gue tuh malah dibangkitkan sama Tuhan, sama semesta gitu. Jadi karena rajin ngonten, tuh gue bener-bener nge-lock diri gue karena juga nggak ada pilihan buat traveling toh. Jadi gue nge-lock diri gue buat fokus ngonten gitu, ngonten dan editing stok-stok footage yang gue punya, karena banyak kan stok-stok footage-nya. Itu gue bener-bener putar otak gimana ya caranya supaya gue dilihat oleh lebih banyak orang gitu. Soalnya waktu itu tahun itu tuh udah mulai ada istilah inilah influencer, travel content creator. Jadi gue bener-bener fokus diri gue, karena di 2014 sampai 2017 itu kan gue kuliah. 2017 sampai 2019 itu gue kerja kantor. Nah 2019 awal gue resign. Oh, jadi mau mencoba fokus buat ngembangin travel content creator. Belum berhasil tuh setahun, sampai akhirnya 2020 ternyata dari segala ketakutan gue akan
ya membawa gue jauh dari keberhasilan lah, karena pandemi kan mematikan industri pariwisata, ternyata malah bawa berkah karena orang-orang justru lebih banyak spend time di handphone mereka. Karena gue rajin bikin TikTok. Nah waktu itu ramenya naiknya merubah hidup gue tuh karena sinergi dari semua itulah, semua sosmed, dari TikTok, dari Instagram dan YouTube, semua gue rajin. Tuh, jadi gue benar-benar ngelok diri gue, ngedit aja seharian, upload yang rajin, bikin storytelling yang bagus. Akhirnya naik cepet banget loh. Gue tuh TikTok mulai dari 2020 awal, di tengah-tengah 2020 500 ribuan lah, apa 1 juta gitu. Cepet banget. Dari situ gue jadi banyak tawaran endorsan. Nah, jadi alhamdulillah banyak sedikit-sedikit punya uang. Dan project pertama yang gue dapat di 2020 setelah sukses itu, setelah punya uang gitu, di timeline waktu yang cepat banget, itu gue dapat project dari Turki Tourism Board. Nah, itu trip pertama kali di mana gue menaruh backpack gue di rumah. Ganti ke koper. Karena sekarang gue punya pilihan. Karena yang gue sadari dulu waktu gue backpackeran, itu bukan pilihan, itu satu-satunya pilihan yang gue punya gitu. Jadi gue memang gak punya pilihan, cuma backpack yang gue bisa lakukan gitu. Dan sekarang saat udah ada uang, terus ya masa gue mau susah-susah terus. Terus waktu itu kan diundang kan itu semua dibayarin ya, dan dibayar juga. Iya, enggak, waktu itu barter, yang Turki Tourism Board barter. Tapi itu kayak semuanya udah gratis ya. Gratis, everything gratis gitu. Jadi memang ada sedikit share aja ya. Ada trip yang berbayar, ada trip yang barter aja gratis. Nah, Turki ini salah satu yang gratis, tapi pertama kali yang ngasih gue itu trip luxury. Jadi itu gue ngerasain enak-enaknya banget gitu di comfort zone. Setelah 6 tahun backpackeran, akhirnya gue dikasih business class flight itu pertama kali. Gue mampu beli koper gue sendiri. Akhirnya gue hire manajer. Nih di belakang layar ada manajer. Pertama kali, tim pertama yang gue bentuk tuh manajer gue masuk. Mbak Wiwin ini yang terhormat ya. Sedang sibuk bekerja. Ya itu. Jadi gue ngerasain luxury dari situ. Gue dilimpahkan dengan banyak buah-buah yang selama ini gue tanam. Jadi ke Turki kayak karena udah kontennya makin bagus, banyak brand-brand yang masuk juga ya. Itu transisi, kan udah nih, lu udah punya pilihan dong. Semenjak itu udah ada uang. Bener. Gimana menurut lu, backpack atau koper? Jadi, ya tadi gue bilang ya, masa sih gue mau susah terus gitu, di nol terus gitu, di minus, bukan nol lagi deh, ngemis ke orang tuh kan minus banget ya. Iya. Masa gue mau tidur di jalanan sembarangan terus gitu. Memang ada enaknya dan itu rasa syukur yang bener-bener tinggi banget yang gue gak akan pernah lupa untuk bisa mencapai titik zona nyaman ini, dimana gue mampu dan punya pilihan buat tidur di mana aja yang gue mau, naik pesawat kemana aja, makan di restoran mana aja tuh. Cuman memang yang gue rasain di atas segala zona nyaman itu ada bagian dari diri gue yang hilang. Dan itu bagian besar. Ini sebenarnya premis dari buku gue gitu. Jadi di buku ini memang ceritain saat gue sukses, yang gue pikir gue akan berdiri gagah di atas gunung, gue sukses. Nah, setelah menikmati di puncak itu, gue ngerasa kok ada yang hilang gitu. Gue ngerasa ada seorang backpacker kecil dalam diri gue yang neriakin nama gue dari bawah gunung sana. Dan gue akhirnya nengok ke bawah untuk ngeliat apa yang dia teriakin, apa yang hilang gitu. Ini mau gue ceritain apa? Makanya mau baca bukunya aja. Gimana guys? Tapi mungkin spoiler sedikit. Salah satu yang menurut gue hilang dari segala kelakserian ini adalah rasa petualangan. Oh iya. Jadi ya kalau Ren mungkin juga ngerasain ya, sekarang kan udah pelan-pelan dapet hotel berbintang ya kan. Kalau kita berdua bandingin sama dulu kita nggak punya uang, kita nginep di rumah warga lokal, lebih hangat mana? Warga lokal. Nah, itu. Ya kan? Jadi kita berat-beratnya gendong backpack untuk mencoba mandiri, berusaha bertanggung jawab sama diri sendiri, sama sekarang dikasih suguhan yang enak-enak. Sekarang dikipasin sama dayang-dayang. Kayak dilayanin, larian backpacker. Enak backpacker sih, tampan, enak banget. Kayak apalagi ya dapat uang, enak kan? Tapi itu ada the big adventure that is missing. Gue ngerasa kayak ada
feelings waktu gue solo trip ke India sendiri yang nggak bakal gue dapetin dimanapun. Mungkin itu perasaan lu Setuju. waktu naik Nepal itu Yes, sendiri. waktu gue ngedaki Himalaya, it's so different than the things that I'm experiencing now ya. Hotel bintang 5, Maldives, come on. Gue tidur di hotel berbintang di Maldives, bandingin sama gue gendong backpack Himalaya. Maldives is nice, rasa grateful yang tinggi lah. Tapi again, I miss that little backpacker in me, yang jiwanya tuh petualang banget, gitu. Jadi itu again premis besar buku saya ya pemirsa. Kalau kalian mau baca, boleh banget. Judulnya The Little Backpacker in the Great Big Universe. Terus lu kan kayak udah punya buku nih sekarang 3. Ibaratnya lu tuh udah di puncak, Kak. Lu tuh udah sukses gitu. Lu punya pilihan, gua mau backpack apa enggak. Tapi waktu lu udah ibaratnya udah sukses, ada nggak sih ambisi lain gitu? Karena lu lu naik pesawat udah ke bisnis kan? Iya. Ada nggak kayak pikir, gue harus punya jet pribadi atau Anjir gimana ambisi-ambisi lainnya Ada. selama lu Gue jujur, sukses? gue tuh nggak seperti banyak pebisnis lainnya yang haus banget sama uang gitu, kayak harus punya jet pribadi atau gimana, enggak gitu. Sebenarnya beberapa hal yang make sense dan realistis tuh adalah, let's say satu, punya rumah, itu udah Iya. cukup banget buat gue. Jadi kayak ambisi gue mungkin sekarang yang paling realistis adalah lagi nabung buat beli rumah idaman yang gue mau gitu, yang gak akan gue tempatin forever in my life gitu. Sama ambisi lain, tetap traveling ke negara-negara yang memanggil nama gue. Karena gini, sekarang itu kan mostly ya, udah sekitar dari 2020 sampai sekarang tuh 5 tahunan. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Mostly perjalanan gue tuh disponsorin. Jadi lu pergi ke destinasi yang lu di pekerjaan gitu ya? yang klien pilihkan buat gue, bukan yang gue mau, bukan yang memanggil nama gue gitu. Dan makanya kemarin gue baru pulang dari Peru 2 minggu lalu. Ya Itu tuh. seneng banget karena itu no sponsored at all. Itu dalam setahun ya, di 5 tahun terakhir tuh gue mungkin cuma sekali atau 2 kali yang jalan atas kemauan gue sendiri gitu. Sisanya alhamdulillah disponsorin. Dan tahun ini gue berhasil ke yang benar-benar totally non sponsor tuh ada Peru. Jadi gue seneng banget. Itu I keren feel like banget sih. fulfilled banget sih. Dan konten-konten lu keren banget juga sih di sana. Iya, itu salah satu perjalanan yang gak akan gue lupain. Terus podcastnya Bang Radit tuh Bang Radit nanya, mau kemana lagi Pandu impian lo? Gue bilang Peru. Gue mau gue mau nunjukin ke Bang Radit, Bang, I made it to Peru. Jadi emang season keduanya di podcast ini ya. Ya, waktu itu bener. kan ngomongnya di situ pengen ke Peru, sekarang udah ke Peru. Bener. Tapi kemarin waktu ke sana pakai koper ya? Koper. Soalnya aku ke US dulu. Iya, emang jalan-jalan dulu ngabisin duit Iya, dulu dia. jadi aku ke US dulu. Tahu kan, US itu negara yang mahal dan memang tidak backpacker. Menurut aku tidak backpacker friendly ya. Jadi kayak bawa backpack itu menurut gue agak lu kira imigran nanti ya. single orang yang lagi jalan cepat di New York gitu kan, lagi pebisnis gitu, kayak agak repot gitu. Jadi that's why gue bawa koper gitu. Dan Peru ngebuka mata gue dan ngebuka keberanian gue lagi. Karena gue tuh jarang banget solo traveling tau. Terakhir kali tuh solo backpacking ya, yang bener-bener petualangan tuh ya itu India Nepal. 30 hari itu, selebihnya kayak ada sama temen, ada yang sponsor gitu. Nah Peru kemarin, walaupun gue bawa koper ya, tapi gue tetap ngerasain petualangan as backpacker juga, yang adventurous, karena gue ngedaki gunung. Nah itu kan nggak bawa koper dong, biasanya kayak kopernya ditaruh di hotel gitu kan. Terus gue pakai backpack, ngedaki gunung, ngeliat 7 danau, Machu Picchu dan segala macem gitu. Jadi mungkin belum sepenuhnya kembali backpackeran lagi, tapi gue ngerasa gue ngedapetin rasa petualangan itu lagi saat gue di Peru gitu. Tapi kalau gue tantang lu nih sekarang mau backpackeran lagi, apakah kamu masih mau backpackeran di saat kamu punya pilihan untuk tidak? Itu paling susah banget sih, karena sampai sekarang gue kayak masih bertanya-tanya ke diri gue, dan gue harus mencoba lagi. Kayaknya harus kita berdua menghidupkan adrenalin itu Waduh. lagi guys. Gimana kalau aku sama Kak Pandu Iya, backpackeran? jadi gue ngerasain gitu. Jadi kalau sekarang kan gue nggak bisa jawab. Jawabannya adalah gue harus ngerasain, dan ntar gimana, apakah gue akan tetap tidak nyaman atau nyaman, ya itu akan ada di perjalanan ya. Mungkin kita bisa ya planning. Coba dong kalian pilihin negaranya. Tapi yang kita dua harus backpacker beneran ya, iya, maksudnya kayak backpacker beneran. hostel gitu. Nanti kalau dia ke bintang 5 gue cepuin guys di story.
Kemana ya kak? Kita harus kemana gitu tuh nggak sih? Gue pengen Amerika Selatan lagi sih yuk. Gue sih, Mau nggak? mau. Karena itu backpacker friendly banget. Gue pengen belajar Spanyol. Ayo, Ayo. Bener tahun ya? depan kan? 2026 ya. Tahun 2026 Kita kita ke backpackeran. Brazil, Argentina, Chile, Bolivia. Mau banget. Ditunggu saja kontennya. Kalian komen dong, semangatin. Kalau kalian semangatin, kami insya Allah ke sana. Lumayan juga ya, ini udah seret teman-teman. Kalian juga yang nonton kayaknya makanannya udah habis, nonton sambil makan ini. So, itu ceritanya Kak Pandu tadi. Tapi dari semua itu yang paling lengkapnya ada di bukunya ya Kak? Benar, kalau kalian mau tahu, ini promosi ya, karena baru aja launching. Ini maaf agak blebel, karena kemarin aku bawa ke Peru, jadi agak basah-basah. Aroma-aroma petualangan. Judulnya The Little Backpacker in the Great Big Universe. Ini akan ada banyak petualangan tentang mencari kemenangan, tapi bukan kesuksesan. Jadi di antara sukses itu, sebenarnya arti dari kemenangan tuh apa sih? Gitu. Jadi buat kalian yang mungkin mau jadi seorang travel content creator juga, buku ini cocok buat kalian karena aku ngasih beberapa cerita tentang gimana perjuangan aku, seseorang yang suka traveling, menjadikan hobi dan passion traveling tersebut sebagai sebuah pekerjaan dan bagian besar dari hidup aku gitu. Dan ada banyak bumbu-bumbu pertemanan, ada filosofi tentang hidup. Pokoknya menurut aku, buat kamu yang suka traveling, buku ini cocok banget jadi teman perjalanan kamu. Bisa dibeli di Gramedia atau toko-toko buku favorit kalian. Shopee juga ada, online shop juga ada, di website buku online juga ada. The Little Backpacker in the Great Big Universe. Yeay! Nah, sesuai janji aku, bagi yang mau ikutan giveaway, hadiahnya ada 3 buah perfume eksklusif brand aku sendiri, Chronology, dengan 3 varian yang berbeda nih. Aromanya elegan banget dan smells expensive banget. Kali aja bisa dibawa buat traveling ya kan? Ini untuk 3 orang pemenang, masing-masing bisa pilih varian yang kalian mau. Caranya gampang banget, tinggal komen di bawah nih YouTube-nya. Bagian mana dari podcast ini, cerita aku, yang paling kalian favoritkan. Dan juga share podcast ini di Instastory kalian. Wajib banget nge-tag aku dan Lorian Backpacker di Instastory ya. Jangan lupa komen di YouTube-nya nih di episode kali ini. Setelah kalian komen favorit kalian bagian yang mana, di akhir komen ya kasih juga nama Instagram kalian supaya kami bisa cek apakah kalian sudah ngelakuin sharing episode kali ini di Instagram kalian. Oke? Good luck. See you in the next Traveler Story.